Xhaka to William on a cross for Odegaard! And now Jesus! The flag stays stepped on. Odegaard! Pada musim lalu Liga Inggris, Arsenal awalnya diprediksi sebagai kandidat juara. Pasalnya, skuad yang diasuh oleh Mikel Arteta berhasil menduduki puncak klasemen selama 247 hari. Namun, kegagalan meraih poin di pertandingan-pertandingan terakhir membuat jarak yang sebelumnya tercipta antara Arsenal dan Manchester City di posisi kedua akhirnya terpangkas. Performa Arsenal terus mengalami penurunan, sementara Manchester City tetap konsisten dan tampil gemilang. Hingga akhirnya, Manchester City dipastikan sebagai juara bahkan sebelum pekan terakhir dimainkan. Ya nih guys, jika dilihat musim lalu, memang The Gunners diprediksi bakal juara, tapi apa boleh buat? Klub yang bermarkas di Stadion Emirates tersebut gagal tampil konsisten di pekan akhir Premier Liga. Lantas, hal apakah yang membuat The Gunners demikian? Berikut rangkuman selengkapnya. William Saliba cedera. Pemain andalan Arsenal Gabriel Jesus berpendapat bahwa kegagalan Arsenal meraih gelar juara Liga Inggris musim lalu disebabkan oleh absennya William Saliba yang mengalami cedera pada pekan krusial. Seperti yang diketahui bersama, Arsenal tidak berhasil meraih gelar juara Liga Inggris pada musim lalu setelah tergeser oleh Manchester City di pekan-pekan terakhir kompetisi. Manchester City keluar sebagai juara Liga Inggris dengan mengumpulkan 89 poin di klasemen akhir. Unggul 5 poin dari Arsenal yang sebelumnya memimpin klasemen selama 33 pekan. Arsenal mengalami kesulitan di pekan-pekan penting tersebut, terutama dengan absennya bek andalan mereka William Saliba. Arsenal memiliki catatan pertahanan yang lebih kokoh ketika Saliba bermain, dengan mencatatkan 12 pertandingan tanpa kebobolan. Namun, ketidakhadirannya membuat pertahanan Arsenal menjadi rentan. Rekor tersebut terganggu hingga hanya mendapatkan 2 pertandingan tanpa kebobolan. Gabriel Jesus menyatakan, ketika dia Saliba bermain, kami kebobolan sedikit gol. Ketika dia tidak bermain, jumlah kebobolan gol bertambah. Saat saya cedera, Eddie Nketiah menggantikan saya dengan sangat baik. Kemudian kami merekrut Leandro Trossard, kami menjaga kecepatan. Tapi saat Saliba cedera, itu rumit. Bek lainnya bagus, tapi kami bermain dengan cara tertentu. Lihat statistiknya, kami kebobolan jauh lebih sedikit dengan dia, ungkap Gabriel Jesus. William Saliba mengalami cedera punggung yang membuatnya tidak bisa bermain sejak pekan ke-28 musim lalu. Cedera itu memaksa Saliba untuk absen dalam 11 pertandingan terakhir Arsenal. Selama periode itu, Arsenal mengalami 3 kekalahan, 3 hasil imbang dan hanya meraih 5 kemenangan. Ketidakhadiran Saliba dalam skuad Arsenal terlihat berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Ketika seorang pemain kunci seperti Saliba absen, itu dapat mempengaruhi dinamika tim dan kemampuan mereka dalam meraih hasil yang diharapkan. Pertahanan Arsenal mungkin menjadi kurang kokoh tanpa kehadiran Saliba. Dan hal ini tercermin dalam jumlah kekalahan yang lebih tinggi dan hasil imbang yang diraih dalam periode tersebut. Kehadiran dan kontribusi seorang pemain seperti Saliba tidak hanya berpengaruh pada pertahanan tim, tetapi juga pada kepercayaan dan keseimbangan tim secara keseluruhan. Ketika seorang pemain kunci mengalami cedera dan tidak dapat bermain, itu dapat mempengaruhi strategi permainan dan komposisi tim, serta mempengaruhi kepercayaan diri dan semangat tim. Gabriel Jesus juga cedera. Memang benar, Gabriel Jesus sendiri mengalami cedera dalam beberapa waktu tertentu. Baginya, ia berpendapat bahwa cedera yang dialaminya tidak memiliki dampak besar pada tim karena ada pengganti yang memiliki kualitas yang sama baiknya, yakni Eddie Nketiah. Tapi Alexander Zinchenko mengatakan bahwa absennya Gabriel Jesus merupakan kehilangan besar bagi Arsenal. Gabriel Jesus mengalami cedera saat membela Brasil dalam Piala Dunia 2022. Ia mengalami masalah pada lututnya saat Brasil kalah 0-1 dari Kamerun pada babak fase grup. Cedera yang dialami oleh Gabriel Jesus ternyata cukup serius, sehingga ia harus menjalani operasi untuk memulihkan masalah pada lututnya.
Operasi tersebut menunjukkan tingkat keparahan cedera dan menunjukkan bahwa pemulihan Jesus akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Tentunya Gabriel Jesus akan memberikan dampak signifikan bagi Arsenal, terutama dalam hal penyerangan dan kontribusi gol yang biasa dilakukan oleh Jesus. Kecepatan, teknik, dan naluri mencetak gol yang dimiliki oleh pemain berusia 25 tahun itu akan sulit digantikan oleh pemain lain di skuad Arsenal. Junenko menyadari pentingnya peran Jesus dalam tim dan mengakui bahwa kehilangannya dirasakan secara signifikan. Ex-pemain Arsenal Paul Merson juga sebelumnya meragukan peran Nketiah. Menurutnya, dia tidak yakin Nketiah mampu menutupi absennya Jesus. Statistik Gabriel Jesus bersama Arsenal sebelum cedera menunjukkan kontribusinya yang positif dalam hal mencetak gol. Gabriel Jesus mencetak 11 gol selama periode tersebut. Ini menunjukkan bahwa ia mampu memberikan kontribusi gol yang signifikan bagi Arsenal. Expected goal atau XG dengan nilai XG sebesar 14-16 statistik ini menunjukkan bahwa berdasarkan peluang yang dihasilkan, Gabriel Jesus memiliki potensi untuk mencetak lebih banyak gol. Frekuensi mencetak gol statistik ini menunjukkan bahwa Gabriel Jesus rata-rata mencetak gol setiap 189 menit. Ini menunjukkan tingkat efektivitasnya dalam mencetak gol ketika berada di lapangan. Tembakan per pertandingan, Gabriel Jesus memiliki rata-rata 3 tembakan per pertandingan dan memiliki 1-2 tembakan yang mengarah ke gawang. Statistik ini menunjukkan bahwa Gabriel Jesus merupakan pemain yang cukup efektif dalam hal mencetak gol dan memiliki kontribusi yang positif dalam serangan Arsenal sebelum ia cedera. Rencana besar Arsenal musim 2023-2024. Usai gagal meraih gelar juara Premier Liga, Arsenal diperkirakan akan meningkatkan kekuatan skuadnya di bursa transfer musim panas 2023. Mikel Arteta diyakini mendatangkan pemain baru agar bisa kembali bersaing dalam perebutan gelar musim depan. Arsenal telah mendatangkan pemain bintang yang diperkirakan pasti akan menjadi prioritas. The Gunners akan memperkuat kedalaman lini tengah, mengantisipasi kepergian pemain seperti Granit Xhaka. Declan Rice menjadi pengganti utama untuk bisa dimainkan bersama sang kapten Martin Odegaard di lini tengah. Dilansir dari Football London, West Ham United dan Arsenal telah menyepakati transfer di angka 105 juta pound sterling atau 2,2 triliun rupiah untuk kepindahan pemain timnas Inggris tersebut. Sementara di lini depan Kai Havertz menjadi pemain yang bakal siap jadi pilar pendobrak. Klub yang bermarkas di Emirates Stadium itu resmi mendapatkan tanda tangan pemain muda berusia 24 tahun ini. Menurut situs Sky Sport, pemain internasional Jerman itu ditebus dari Chelsea di angka 65 juta pound sterling atau setara 1,1 triliun rupiah dengan durasi kontrak selama 5 musim. Yap, itulah rangkuman tentang The Gunners dengan performanya yang kurang beruntung di akhir-akhir musim lalu. Akankah Arsenal mampu memberikan kejutan di musim depan dengan telah mendatangkan pemain anyar mereka? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Thanks for watching, bye!